Selamat pagi Mas Heri ya. Nanti saya cerita Mas Heri. Baik. Assalamualaikum. Iya. Nah, ini dia di pohon-pohon. Loh, memang ada di sini. 21. Pak Suar, minta tolong Pak jalan-jalan di depan teman-teman Mas ya Pak, supaya mereka bisa ngerti ular paradis itu bentuknya seperti apa. Karena mohon maaf ya, dari sini jauh banget. Yang ini itu jatahnya salah sekat, hanya dapat 3 jam air. Kemudian jam selanjutnya jam segini dari situ. Jadi ada yang dapat air itu di malam hari. Jadi pada saat dia berjatah air di malam, dia ke sawah dan mengairi sawah. Saya menutup aliran, membendung aliran yang ke sawah yang lain dan dialirkan ke sawahnya. Dia melihat cahaya lampu, dia antusias banget. Kalau bumi ini muncul atau kemungkinan itu keluar, tidak, dia mendekat. Nah, orang yang bawa lampu ini dia ular, dia lari tapi dia lupa mati. Karena dia juga pengen jalan dan mau sadar atau dia pengen mendekati dan mengagumi. Tapi yang bawa cahaya itu manusia yang takut, akhirnya lari. Tapi begitu cahaya dimatikan, dia lo bingung lagi, kok hilang? Dan dia akhirnya menjauh. Itu jawaban rasionalnya seperti itu. Bisa dimengerti, bisa dipahami? Ya. Terima kasih Mas Heru untuk penjelasan bagaimana tentang ular. Satu pertanyaan lagi dari wanita. Kita mau yang wanita, biar berbeda. Wanita sebelah sini, 1, 2, 3. Kalau tadi sudah sebelah sana ya, sekarang sebelah sini. Semangatnya ulang dari EPA Desa Sampurana. Tadi Pak Heru sudah menyampaikan terkait penetasan telur ular ya. Pada saat di bulan November dan Desember itu, apakah ada ular tertentu penetasannya? Terus jenis ular itu apa aja? Gimana? Ada ular tertentu? Terus? Ya, ular tertentu yang menetas di bulan tersebut atau semua ular yang tersebut menetas kayak gitu. Terus pasca kawin itu sama juga, apakah dia berlaku untuk semua ular atau ular tertentu juga di bulan itu kawin? Itu banyak. Terima kasih. Ular tersebut apakah itu semua ular? Dan menetas apakah untuk semua jenis ular atau di ular tertentu? Sebenarnya musim kawin itu global. Jadi untuk semua jenis ular, kecuali ular-ular kecil. Kalau jenis ular-ular kecil itu siklusnya lebih pendek, sehingga dia mengalami 2 siklus masa kawin, yaitu yang pertama di bulan September Oktober di masa kawin, kemudian di bulan Maret April Mei, di April Mei. Itu untuk jenis-jenis ular kecil, jenis-jenis ular air, kemudian jenis-jenis ular-ular yang di bawah 1 meter, itu jumlah siklus dalam 1 tahun. Tetapi kalau untuk jenis ular-ular yang di atas 1 meter, itu siklusnya 1 tahun sekali, dan dia di bulan September Oktober. Secara otomatis untuk penetasannya juga di bulan November, Desember, Januari itu semua jenis ular. Tetapi kenapa kalau yang banyak muncul itu kobra? Yang sering kali terjadi konflik itu banyak kobra. Itu karena kobra itu yang paling dekat dengan pemukiman, karena aktif dia pakannya kayak tikus. Sengaja ngetes, tapi bukan gigitan Boiga sinodon, tapi Boiga irregularis atau Boiga merah yang tingkatannya bisanya sama. Gigitannya ya bisa menimbulkan jahitan 5-10 jahitan. Cukup lebar ya, karena giginya besar. Dia tidak berbisa,
tetapi karena giginya besar. Pegang. Saya perkenalkan alat yang paling simpel. Jadi yang seperti saya katakan tadi adalah jerat ular. Jerat ular ini kita bisa pakai batang besi atau pipa atau apapun, yang jelas batang berungga. Nah, cara penggunanya simpel. Kalau tadi pakai joystick kita jepit, ini kita jerat. Jadi prinsipnya tetap seperti penjepit tadi, kita jepit dan kita tarik. Nah, setelah kita jepit ini, kita bisa pegang baik sendiri ataupun berdua. Kalau berdua jelas lebih mudah, dua sama. Setelah kepala dipegang, jeratnya bisa dilepaskan, tetapi jangan ke arah depan. Jadi tali jeratnya jadi jeratnya bisa dikeluarkan dan dia dilepas ke arah belakang. Kenapa ke belakang? Kalau kita ke depan, secara otomatis kita harus membuka pegangan kita di kepalanya. Tetapi kalau ke belakang ini, itu pegangan di kepala kita tidak berubah. Jadi ini sangat-sangat aman. Dan ini bisa kita lakukan misalnya di medan yang sulit sekalipun. Sebagai contoh di dalam jepitan antara tembok sama tembok, kemudian di bawah kolong rumah, karena bisa fleksibel. Tongkat yang kita pakai seberapa panjang itu fleksibel.
Nah, baru setelahnya ada teknik lagi untuk memasukkan ke dalam karung. Nah, untuk memasukkan kebanyakan teman-teman salah memasukkannya. Jadi kebanyakan ekornya dulu dimasukkan, baru terakhir kepala. Itu salah. Karena kalau ekornya dulu, kepala terakhir itu akan mengakibatkan seringkali kita belum sempat nutup kepalanya nongol. Tapi yang benar adalah memasukkan kepalanya dulu, taruh di pojokan, di ujung kantong, baru ganti tangan. Kalau kepala sudah masuk, kalau kantongnya besar, bisa badan dimasukkan musuh. Tapi kalau kantong seperti ini, bisa kepala bisa langsung dilepas, tapi dengan catatan ujung bukaan kantong ini dia harus tertutup semua, nempel di badan ular, sehingga ular secara otomatis begitu dilepaskan kepalanya dia akan maju sendiri, dan ini nggak bisa keluar. Jadi posisi mulut dari kantong sudah tertutup. Tapi kalau ekornya tadi dimasukkan kepala terakhir, kita masukkan kepala, belum sempat kita tutup, dia normal. Jadi seringkali terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi mulai kepala, belum sempat ditutup, langsung nongol lagi dan menggigit. Ya, kalau langsung dilepas kepala dilemparkan ke dalam kantong itu bisa jadi nyantol di ujung taringnya itu. Mungkin ada pertanyaan untuk di Cobra ini sebelum kita lanjutkan ke yang lain. Terima kasih. Kalau untuk ular kobra kan Pak, posisinya dia berdiri. Nah kalau ular yang biasa, bagaimana kita menanggapinya Pak? Kayak melangkah. Pak, lepas lagi Pak. Oh, kan buat kasus lagi dari dilepas. Lepas baik, nggak usah dibunuh. Jadi kalau itu tadi pada posisi kepalanya naik. Kalau ular yang lain, selain kobra atau seperti kobra, seringkali kan tidak naik. Jadi tolong pegang ini dulu.
gede atau enggak, yang penting arahkan lubang geraknya di kepalanya. Kalau ular itu berjalan, usahakan buat dia berhenti. Iya, kalau dia agresif, goda dulu. Jadi kalau tali itu menjalan lentok atau kepala, pergerakan dia kepalanya itu bisa kita kendalikan. Wah, ini mana berapa? Kali 16. Kunci kecil. Coba berarti ini, kalau di kepala dia ular bergerak seperti apa tuh? Yang akan dibeli adalah tongkat, ya kan? Ekor itu bisa kita mainkan, bisa kita injak sementara. Tetapi kalau jerat itu di tengah, kepalanya bisa kendalikan. Kepalanya akan tetap maju begini. Jadi kita harus bekerja 2 kali. Tapi kalau kita bisa bergerak di tengkuk atau di kepalanya, langsung kita seret, kita kunci, langsung kita tangani, langsung masuk arung, selesai. Tapi kalau di badan, begitu loh, di badan. Mau pegang kepalanya juga masih susah, ya kan? Bahayanya masih kepalanya masih terbuka, kita lebih sulit. Jadi kenapa harus tengkuk atau kepalanya yang di jerat? Nanti bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan yang lain? Untuk penggunaan jerat tulang, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Ada pertanyaan apa ada yang praktek langsung? kalau tidak ada pertanyaan, ya. Jadi, mohon maaf, pada saat pegang yang diharapkan adalah ragu-ragu. Jadi kalau ragu mending nggak usah. Karena kalau kita ragu, pegang nggak, kayak mbaknya tadi. Maaf, iklan. Jadi ularnya habis settingnya belum sempurna, matanya masih tertutup kulit lamanya. Enggak. Salah. Ya, tahan dulu, tahan ya. Maju lagi.
Jadi kalau nggak jadi tekuk atau kelewatan itu bisa diulang balik supaya dengan melepas jeratnya ke belakang ya. Jadi biar lepas secara alami pakai kayu dilonggarkan lagi. Karena ya itu tadi, kalau dia tidak tepat di tengkuk atau dia terlalu turun, kepala tetap punya kesempatan untuk tengok kanan, tengok kiri dan menguap. Ya, langsung. Ya. Oke, tahan. Kunci ikatan kunci. Ya. Yang satu ya nggak bantu. Nah. Tekan di jaga tekan ya. Nah. Oke, Pak, arahin Pak, pegang. Ini turunin. Wis, lepas dulu Pak, taruh di bawah. Ya, oke. Nah, kalau posisi gini, ini dia tekan ke bawah. Jangan diangkat, tokatnya jangan diangkat. Nah, biar tekan di bawah. Nah. Yuk. Udah yakin? Udah kuat? Udah yakin? Ya. Oke. Jeratnya dikedorin, ngebantu ngelepas belita. Belitanya dilepas. Ini jangan dilepas ya. Nah, nah sambil ngebantu, pegangnya kuat tapi jangan terlalu kuat biasa aja, jangan ini belum besar. Di alam yang 4 meter banyak. Tadi saya dengar ada teman yang barusan di bulan ini rescue 2 ekor, yang satu 4 meter lebih. Ini kayaknya tadi kan sama kan berapa masih? Ya. Tadinya di sini, jangan sampai kan di sini. Kalau ini agak lumayan jauh dari sini, jadi nggak apa-apa. Yes. Ini jangan sampai lepas. Ya. Nomornya ke belakang. Pas dulu. Nanti kalau. Oke, diulang lagi, jeratnya diperbalik lagi. Oke, gantian yang menjerat sama yang pegang. Gantian aja Pak, gantian yang jerat. Yang penting cara pegangnya nanti yang paling pokok pegangnya itu jangan sampai ke depan. Itu kan tarinya panjang. Belakang, lepas. Nah, biar. Nah, ya, kalau gagal, biarin aja. Dikedorin. Pakai
pakai bahan hook lagi. Coba teman-teman diperhatiin ya, karena ini teknik jerat ini kemungkinan yang akan kalian lakukan di lapangan kalau kalian nggak punya grab, dan saya yakin nggak semua dari kalian bisa punya grab. Ya. Jadi kan coba jangan digoyang-goyang. Gak apa-apa, yang namanya belajar itu dengan berbagai aspek. Ya, tekan, langsung tekan, ini turunin, ya. Coba angkat video. Nah, ini tangannya ada yang di sini jarinya. Nah, dan pegangan ada mas, ada kedore talinya. Sekalian aja, sekalian ngaruhin apa? Biar satu, aku bantu. Agak naik mas, jangan di ujung ekor, jangan di ujung ekor di sini. Posisi. Nah, jepit gini aja. Tapi jangan terlalu ke depan soalnya ini kan tadi jangan ke depan sini. Nah, sini. Jangan terlalu ke depan soalnya ini tarik ini. Lepas dulu. Dua tangan ya. Nah, teman yang satu bukan nonton, tapi membantu supaya ular ini tidak membelit. Nah, baru. Jadi sampai ya satu bantu nyopot geraknya. Ya. Setelah itu ini ditempatin yang paling enak.
Bantu belakangan, bantu belakangan. Ya, langsung tekan ke bawah, langsung tekan ke bawah. Iya. Nah, yang satu bantu. Nah, bantu terus tangkap Pak. Ini dari sini tadi, ini dipegangin. Karena ada tangan yang dibuka nih, satu pegang. Baik itu puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, disitulah itu sudah ranahnya medis. Itu standarnya WHO. Jadi kita hanya diperkenankan untuk imobilisasi, setelah itu dibawa ke ranah medis. Sesimpel itu. Nah, secara teori imobilisasi ini mampu menahan bisa sampai 2 hari secara teori kalau belum fase lokal atau fase sistemik. Jadi kalau belum masuk fase sistemik bisa mampu bertahan 2 hari di fase lokal atau di jaringan hutan ini. Jadi kalau kita di hutan dalam sekalipun teorinya ngomong seperti itu, tetapi prakteknya belum tentu, karena kita nggak tahu apakah bisa itu masih dalam fase lokal atau sudah masuk fase sistemik. Karena gigitan ular itu sendiri berpengaruh ke fase. Sebagai contoh, viper tidak mengenal fase lokal. Kenapa? Karena giginya atau taringnya panjang. Taringnya bisa sampai 3 cm. Sedangkan jaringan getah bening itu jaringan antara kulit dan daging. Jadi dia cuma berapa militok di bawah kulit. Jadi pada saat digigit viper itu udah pasti sistemik. Jadi yang dilakukan bukan pengistirahatan organ atau imobilisasi terbuka seperti ini, tetapi ditambah dengan pembalutan beban atau dengan menggunakan tensoret atau pembalut pita. Bukan. Jadi kalau tergigit di area jari, belakang jari manapun atau lengan bawah, yang dilakukan adalah pembalutan dari kuat. Jadi dilakukan pembalutan dengan pembalut pita atau tensoret atau elastis band. Fungsinya itu apa? Fungsinya adalah untuk menghambat peredaran darah. Jadi bukan menghentikan peredaran darah, tapi menghambat. Dengan pembalut pita ini, peredaran darah tetap berjalan, tetap bergerak, tetapi diperlambat dengan tekanan pembalutan ini. Pergerakan darahnya itu dihambat sehingga tidak cepat. Sekali lagi, videonya tetap dengan Mas Gafar, siap-siap dan kapan saja. Semuanya mata ke kamera, hitungan ketiga, 1, 2, 3.